Apakah prenatal yoga menjamin kamu bisa lahiran normal? Hai, saya Dola Felicia Pukiat, biasa dipanggil Civelis. Kamu ada di channel yang membahas seputar woman cycle, yoga, dan bisnis. Dimanapun kamu berada, saya dan kamu harus sehat ya. Oke, sekarang kita mau cerita tentang prenatal yoga. Kebetulan saya tersertifikasi prenatal yoga. Saya juga ikut pelatihan di Yengar, kemudian Insight Flow. Jadi semua ilmu itu, kemudian saya juga demen banget sama Qigong gitu, yang latihan nafas gitu ya. Nah, sebenarnya dari kesemuanya itu, aku biasa mendampingi para ibu, khususnya misalnya ibu hamil untuk yoga prenatal, yang berjodoh denganku baik secara online maupun offline. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang paling dasar ya. Jadi gini, prenatal yoga tuh banyak banget. Dan bisa kamu temui di media sosial ya. Kebetulan kalau berjodoh denganku di kelas, aku mau ngucapin terima kasih. Tentu saja yang berjodoh denganku, aku punya semangat totalitas mendampingi kalian. Tentu saja aku berharap baik, kalian juga harus nurut ngikutin apa yang aku minta. Nah, sebenarnya prenatal yoga bukan hanya sekedar asana atau pose ya. Melainkan sebenarnya juga kita mengadopsi dari yoga yang paling dasar. Apapun metodenya, bisa Hatha, Vinyasa, Yengar, dan lain-lain gitu. Hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan sang ibu kalau dia ngambil prenatal yoga sama aku. Nah, kenapa? Karena prenatal yoga sendiri itu bukan hanya satu orang yang yoga, melainkan ada si jabang bayi di perut yang ikutan yoga. So, harus lebih bijaksana, harus lebih hati-hati dan mengikuti struktur kemampuan atau tubuhnya dia. Karena nggak semua orang bisa fleksibel, nggak semua orang upper body-nya oke, nggak semua orang middle atau lower body-nya oke. Jadi kerinduanku, tugasku adalah bagaimana mendampingi yoga untuk prenatal yoga yang membantu sang ibu lebih balance badannya, tapi bukan hanya fisik, ada psikis, ada nafas, dan lain-lain gitu. Nah, lihat video ini adalah Mama Al yang yoga sama aku. Badannya lumayan butuh banyak banget adjustment, perjuangan, dan lain-lain ya. Nah, jadi perlu kamu tahu bahwa yoga sebenarnya bukan hanya sekedar asana, tapi di situ ada tangga yang diatur ya, 8 limbs yoga. Yang sebenarnya menurutku 8 limbs yoga itu sudah dibuat oleh orang zaman dahulu yang membantu sebenarnya para pelaku yoga, para praktisi yoga mengimbangi kehadiran dia di bumi, di dunia gitu. Nah, ini adalah 8 pohon yoga atau 8 limbs yoga. Nah, di mana sebenarnya aku menerapkan itu pada teman-teman, pada para dewi yang berjodoh di kelasku. Nah, kemudian berikutnya, apakah prenatal yoga membantu bisa melahirkan normal? Nah, harus kujelaskan satu-satu dulu ya. Aduh, sorry. Yang pertama, aku nggak berani jamin. Kenapa? Karena misalnya dia hanya yoga sama aku seminggu 2 kali dan itu dalam jangka waktu 2 kali itu ya, 1 kali pertemuan, misalnya sekitar 1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan. Lalu lebih banyak di rumah yang non yoga gitu, melakukan aktivitas sehari-harinya kembali, misalnya tidak mempedulikan posturnya, tidak mempedulikan tubuhnya atau signal atau alarm dari badannya, sehingga hajar aja terus gitu kan. Nah, tentu saja itu nggak akan ngefek.
bahwa ada 0,01% sehingga tubuhnya mulai beradaptasi dengan strong, dengan kekuatan, dengan lengthen gitu ya, dengan adjustment, kemudian balance seimbang, mungkin saja bisa membantu persalinan normal. Tapi yang mau aku tekankan begini, prenatal yoga tidak bisa menjamin si yang bersangkutan melahirkan normal atau sesar. Karena semua kembali pada keputusan sang ibu. Sementara aku hanya membantu, mendampingi, mengedukasi, meyakinkan, menyemangati, mendukung supaya pikirannya terbuka apa sih sebenarnya yang tubuhnya mau, yang bayinya mau. Jadi ngomong ininya, jangan melawan kehendak Tuhan. Artinya memang perempuan sudah didesain untuk melahirkan, menyusui dengan berbagai ritme yang ada di badannya, misalnya ada payudara, ada panggul, dan lain-lain. Ya, nah, tentu saja dari mendampingi sang ibu, yoga sama aku nggak bisa cuma sebulan sekali. Jadi kita butuh kedisiplinan minimal seminggu 2 kali sebenarnya. Nah, di yoga sendiri ada latihan nafas sama aku sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk kesejahteraan janin, kemudian untuk tali pusar atau ari-ari gitu, untuk peredaran darah bayi gitu kan. Nah, lalu setelah semua aku lihat oke, stabil, seimbang, baru kita mempersiapkan untuk persalinan. Nah, karena persalinan itu bukan dibuat dalam 1 hari. Persalinan itu dibuat kurang lebih 37 minggu ke atas. So, selama 37 minggu itu, kamu ngapain aja? Ya, apa persiapan yang sudah kamu jalani? Apakah kamu belajar hanya komunikasi searah gitu? Dimana harusnya belajar itu komunikasinya 2 arah. Kamu bisa bertanya, bisa direvisi, bisa sharing, bisa didukung gitu. Nah itu. Nah, sehingga kembali lagi bahwa prenatal yoga tidak menjamin kamu bisa melahirkan secara normal. Karena banyak hal. 1, misalnya, ada banyak kelebihan dan kekurangan juga dari instruktur atau pendamping prenatal yoga. Dimana aku pun masih belajar tentang alignment, adjustment, balancing, dan lain-lain. Hanya saja memang yang membuat aku agak derdek ya, para pendamping prenatal yoga somehow kadang-kadang kayak belum memperhatikan alignment-nya, kemudian At-Limes Yoga itu sendiri gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau tubuhnya miring seperti tadi Mama Al, so how the baby can, bayi itu akan rotasi, kepalanya di bawah, kemudian dia akan nyaman di dalam, sementara tubuh mamanya bongkok gitu ya. Bukan masalah kakunya, bongkok atau postural disorder yang membuat bayi sangat tidak nyaman. Jadi atau sebaliknya, apakah senam hamil bisa menjamin lahiran normal? Enggak. Mau zumba, mau jalan kaki pagi, mau power walk, mau prenatal yoga, atau aqua pregnancy yoga dan lain sebagainya, itu tidak menjamin kamu bisa lahiran normal. Dibawa dulu, diniatkan dulu fokusmu mau kemana lahirannya, baru kita sama-sama bikin frame-nya, kita sama-sama bikin birth plan-nya, kita sama-sama bikin frame apa yang harus diperbaiki, kakinya kah, badannya kah, dan lain sebagainya. Jadi pesan saya, belajarlah secara 2 arah. Kedua, kalau daku pribadi, aku akan memilih prenatal yoga. Tentu saja dapatkan pendamping prenatal yoga yang sungguh membantumu untuk adjustment, sungguh membantumu untuk lebih balancing, dan mendukung kamu menjadi seorang mama dengan ritmenya. Ya. Oke. Nah,
kalau soal kelas aku sih bisa kamu temukan di Instagram @greybusehat. Saya lebih mau berbagi bahwa datangnya dulu dari hati, niatmu apa, melahirkan secara apa, baru pihak-pihak lainnya membantu. Jadi sutradaranya adalah kamu, mamanya. Ya, bantu bayimu untuk lebih memahami ritme nafas mamanya supaya air ketuban aman. Oke? Nah, di sisi yang lain, aku mau bilang kalau latihan nafas itu penting banget, apalagi di era sekarang, kita lagi koronce, jadi paru-paru harus dibuat sangat sangat sehat. Jadi yang pertama latihan nafas, kedua pastikan bayimu lahir cukup umur, ya. Jadi jangan dipaksa. Oke, aku berharap video ini bisa membuka pikiran kamu. Terima kasih, saya Civelis.